dan mempresentasikan mengenai studi kasus yang telah kami buat. Untuk masalah perkenalan di sini sudah tertera karakter-karakter istimewa dari kami semua. Jadi ya, studi kasus yang kami ambil adalah upaya perusuhan yang terjadi pada rumah doa atau sarana pendidikan bagi anak-anak Kristen. Nah, di sini berdasarkan hasil berita yang beredar, setidaknya ada 2 anak yang mengalami luka serius, di mana salah satunya mengalami luka serius di bagian kaki sehingga tidak dapat berjalan normal, dan satunya lagi mengalami luka serius pada bahunya. Salah satu pendeta dari rumah doa ini menyebutkan juga bahwa peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi dari peristiwa tersebut, dapat dibuktikan bahwa toleransi di Indonesia belum mencapai titik terang, dan masih banyaknya beberapa golongan anak Kristen yang masih melakukan upaya perusuhan terhadap paham-paham yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Masa setempat jemaat Kristen, pemilik rumah doa yang menjadi sasaran para warga, serta para kepolisian dan pemerintah daerah yang turun tangan menangani yang merasa kejadian tersebut. Ya, polisi dan pemerintah juga menyebutkan. Siapa saja yang terlibat pada artikel berita tersebut? Yang pertama ada sekelompok warga atau masa setempat yang melakukan penolakan atau perusakan, serta jemaat Kristen pemilik rumah doa yang menjadi korban, dan aparat kepolisian dan pemerintahan daerah yang menangani situasi serta memberikan pernyataan resmi atas konflik yang terjadi. Sebenarnya di mana kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini terjadi di rumah doa umat Kristen yang berada di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen yang terletak di tengah lingkungan permukiman warga sekitar. Selanjutnya, kapan kejadian ini terjadi? Jadi, peristiwa dirusakan rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang terjadi pada Minggu sore 27 Juli 2025. Saat itu, umat Kristen sedang melaksanakan ibadah dan sedang ada pembelajaran untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Selanjutnya, alasan kenapa kejadian ini tuh bisa terjadi. Nah, jadi menurut Wali Kota Padang yaitu Bapak Fadli Amron, beliau mengatakan seperti ini, saya sudah mendengar dari kedua belah pihak dan beliau menyimpulkan bahwa ini adalah miskomunikasi. Nah, jadi menurut Bapak Fadli Amron, miskomunikasinya itu adalah terjadinya kerusuhan di rumah doa tersebut, dan juga pihak RW pun tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh sehingga insiden tersebut dapat terjadi. Sehingga dari kejadian tersebut ini menjadikan pelajaran bagi Pemko Padang untuk kedepannya. Bagaimana kejadian ini berlangsung? Jadi tuh pas lagi pembelajaran umat Kristen itu yang gurunya itu pokoknya dia pendetanya dia tuh disamperin sama RT RW setempat. Terus dia diajak ngobrol buat pokoknya tuh diberhentiin gitu. Tapi tiba-tiba tuh malah kayak ada sekelompok orang yang malah ngerusakin itu semua kan, tempat-tempat itu semua. Terus jadinya anak-anak yang belajar di sana jadi kayak punya trauma. Terus jadinya tuh mereka dibawa ke tempat kayak rehabilitas gitu buat menyembuhkan trauma mereka. Terus akhirnya mereka itu
Dan mereka itu yang apa? Yang ngerusakin itu diamanin sama polisi. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang ada hasil analisis dari video yang minggu kemarin telah ditayangkan di TV ini. Pertama itu adalah rumah jogo yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, permainan cublak-cublak suang yang berasal dari Jawa Tengah, rumah adat Melayu yang berasal dari Provinsi Riau, dan cinciripit yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Di sini juga ada tambahan satu yaitu permainan ampar-ampar pisang, cuman belum dimasukkan karena di videonya itu tidak disampaikan secara langsung. Yang ampar-ampar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya.